Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat sore pemirsa sekalian. Bertemu lagi bersama kami Muhammadiyah Youth Broadcasting Bumiayu. Kali ini di acara Tajil Tausiah Jelang Maghrib yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Bumiayu. Pemirsa sekalian, bertemu lagi kali ini di Ramadan edisi ke-18. Kali ini sudah bersama saya seorang dai. Beliau merupakan dai asal pimpinan ranting Muhammadiyah Dukuh Kueni, dan beliau juga merupakan seorang tenaga pengajar yang bertugas di MI Muhammadiyah Langkap. Betul, Pak? Ya, betul. Siapa lagi kalau bukan Bapak Taufik SPDI? Betul. Sehat, Pak Taufik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau kali ini akan membawakan tausiah yang cukup menarik tentang apa, Pak? Aktivitas Muslim terhadap Al-Quran dan pengaruhnya. Oke. Sebuah tema yang cukup menarik yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Taufik SPDI. Untuk itu kita simak langsung aja ya. Kepada Bapak Ustadz Taufik SPDI, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu ani walau ayah. Pemirsa yang amat dan saya hormati, awalan puja dan bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, dan nikmat tersebut tidak bisa kita hitung. Di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan panjang umur, sehingga alhamdulillah kita melaksanakan puasa Ramadan ini sudah memasuki hari yang berapa ya? 18. Hari yang ke-18 ini. Mudah-mudahan awal sampai akhir nanti puasa kita lancar dan bisa menuju finish di 10 hari yang terakhir dan diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tetap terlimpahkan, tercurahkan pada baginda Nabi Agung, Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita umat manusia dari alam kegelapan menuju alam ingkang terang benderang, yaitu dengan adanya agama Islam. Dan beliau Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta benda, ladang sawah. Beliau wanti-wanti agar umat Islam ini selalu berpegang teguh kepada dua warisan ya. Dua perkara, taraktu fikum amroini. Kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara. Manakala umat Islam ini berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis, akan selamat dunia dan akhirat. Ya, saya terima kasih ya kepada Mas Gali. Pemirsa Mas Gali ini murid saya dulu di Muhammadiyah, ya cukup cerdas lah. Ya. Karena alhamdulillah dia menjadi mahasiswa UMP. Betul UMP. STIMIK Muhammadiyah. Oh, STIMIK ya. Mudah-mudahan ya lancar ya. Semester berapa? Semester 4. Semester 4. Mudah-mudahan ya cepat rampung lah ya. Amin. Sampai skripsi lancar. Amin. Syukur nanti bisa selesai rampung melanjutkan ke jenjang lebih tinggi itu S2 ya. Amin. Pemirsa yang berbahagia, banyak sekali julukan-julukan di bulan Ramadan. Ada yang namanya Sahru Quran ya. Sahru Sedekah. Nah, Sahru Sedekah di bulan puasa ini banyak orang memberi sedekah. Baik berupa tajilan maupun makanan apalah ya. Dan juga banyak sekali di siang hari menjelang asar kadang banyak orang masuk ke rumah membawa stok map. Membawa stok map, cari dana pembangunan apalah. Sedekah. Ya sedekah. Kadang tidak ngisi nggak enak. Iya, betul.
Ya, tulis saja hamba Allah gitu. Ah. Hamba Allah. Itu. Jadi di bulan puasa ini tidak ada orang medit ya, tidak ada orang bahil, semuanya eman begitulah. Ingin berlomba-lomba ya, menuju kebaikan ya, Pak ya. Betul. Kan manfaat puasa ini kan mendidik kita untuk menjadi manusia sosial. Ya. Jadi ada kepedulian kepada orang yang susah, ada kepedulian pada orang yang miskin gitu. Itu manfaat dari puasa yang kita rasakan selama ini begitu. Juga dilatih kita untuk menjadi orang yang disiplin, spiritual ya. Biasanya kalau di luar Ramadan kan orang sholat itu jarang-jarang di masjid, khususnya laki-laki. Kebanyakan ya di rumah lah ya. Tapi karena ada daya magnet bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan ini orang pada rajin. Kadang yang tidak tampak di luar tidak tampak ketika di luar Ramadan tidak di masjid, tapi bulan Ramadan itu di masjid. Jadi ada gairah semangat. Padahal kalau saya pelajari di hadis itu ya salat tarawih itu kan sunnah. Tapi ternyata sepertinya diwajibkan ya sunnah. Ya, itu salat tarawih. Makanya tarawih itu kan kalau kita lihat itu ya di gawe santai lah, santai. 2 rakaat salam. Ya kan? 2 rakaat salam, santai. Tidak usah ngebut. Jadi tarawih itu artinya santai, rileks ya, tidak seperti dikejar-kejar ya. Yang santai. Nah, apa sih aktivitas muslim terhadap Al-Qur'an? Nomor 1 itu tilawah. Tilawah itu sama saja dengan membaca. Di situ ada kata ikra. Ikra itu artinya apa? Bacalah. Membaca ya, bacalah. Fi'il amr itu, bacalah. Ada juga lafaz yang lain utlu. Utlu juga artinya bacalah. Cuman artinya ada beda misalnya. Kalau ikra itu artinya bacalah, tapi itu sekedar membaca, sekedar bacalah. Tapi kalau utlu itu di samping kita disuruh membaca, bacalah, tapi kita tahu maknanya, terus isi kandungannya apa, kemudian ditadaburi, diamalkan isinya. Itu pemahaman utlu seperti itu. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an, itu 1 huruf kan padanya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Iya. 2 huruf berarti berapa? 20. 3 huruf 30 kebaikan. 30 kebaikan. Luar biasa. Ya kan? Alif lam mim itu 3 huruf. Tapi bukan berarti satu kebaikan, tapi lebih. Berarti 30. 3 hurufnya berarti 30 kebaikan, luar biasa. Itu yang pertama, kita disuruh membaca. Jadi Iqra juga kita disuruh membaca alam ini, membaca badan fisik sendiri ya. Membaca badan, rambut saya sudah putih, kulit saya sudah kisut, gigi saya sudah mulai ada yang ompong. Itu kita disuruh membaca. Berarti saya sudah tua begitu. Saya ini sudah tua, Mas Ali. Umur 52. Berarti umur 52 ke sana kan umur-umur yang dekat menuju Allah. Tapi kata Nabi, umur umatku itu tidak kurang, tidak lebih 10 tahun. Ya perkara mati ya semua orang juga mati. Ya. Dari surat Al-A'raf ayat 3 kan, walikulli ummatin ya. Setiap kita makhluk ya, tiap-tiap makhluk itu akan menemui ajal. Dan yang namanya ajal itu tidak bisa diajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu kalau kita lihat surat Al-A'raf ayat 34. Kemudian yang kedua, setelah kita membaca Al-Qur'an, kita disuruh menghafal, menghafid. Saya sendiri tidak bisa hafal Quran ya. Palingnya juz amma saja tidak rata, saudara pemirsa, tidak rata. Makanya menghafal Al-Qur'an itu betul waktunya fokus, tenang, tidak apalagi kalau melihat melihat perempuan gitu ya. Kalau kita menghafal Al-Qur'an terus ada perempuan ya, melihat gambar perempuan itu kadang bisa lupa itu. Iya, lupa. Ini contoh. Pernah pada satu hari, jadi Imam Syafi'i itu umur 9 tahun itu sudah hafal Quran itu. Sudah hafal Quran. Iya. Pada satu hari Imam Syafi'i itu berjalan keluar rumah mau menuju gurunya, mau setor hafalan. Ya. Di tengah-tengah jalan beliau ketemu dengan seorang wanita cantik. Kira-kira wanita cantik primen kan? Wanita cantik lah ya. Tertarik. Wanita cantik.
Kemudian si Imam Syafi'i itu tidak sengaja ada angin. Angin itu mengena busananya si perempuan itu. Mengena. Jadi, apa namanya? Bahasa orang langkapnya itu apa? Kesingkap. Ya. Kelihatan betisnya. Kaget, astagfirullahaladzim. Kamu kalau melihat seperti itu apa? Istighfar apa? Ya. Nah, terus Imam Syafi'i terus melanjutkan perjalanan menuju ke rumah gurunya. Ketika sampai di rumah gurunya, dia mau setelah hafalan, dia lupa. Si gurunya ngerti, oh kenapa kamu kok setelah hafalan kok lupa? Kamu tadi melihat apa di tengah jalan? Oh, saya tadi nggak sengaja, guru melihat betisnya perempuan. Akhirnya hafalan itu jadi lupa. Itu. Makanya betul-betul menghafal Al-Quran itu ya apa ya fokus. Di samping suasana ruangan juga tenang dan memungkinkan. Gitu. Terus yang ketiga apa? Tadabbur. Tadabbur itu apa, Mas Kali? Tadabbur itu mengkaji Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran ini di samping dibaca, maknanya kita sudah tahu, terus isi kandungannya itu apa? Jadi sekedar tidak dihafalkan, tidak sekedar. Isinya apa, kandungannya apa, kemudian kita diamalkan. Kita tahu kan, dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika membahas surat Ar-Ra'aitar, surat Al-Ma'un bersama santrinya itu kan sampai lama sekali, sampai 1 bulan lebih kalau nggak salah. Ada santri yang bertanya, namanya Suja kalau nggak salah. Itu bertanya kepada Kiai tadi Pak Kiai Ahmad Dahlan. Ya Kiai, saya ini bosan. Kenapa kok yang dibahas surat Al-Ma'un saja? Kok nggak dipindah-pindah begitu? Nah, pertanyaan santri ini sangat diharapkan sekali oleh Kiai ini, oleh Ahmad Dahlan. Ya, saya tanya, kamu sudah hafal? Sudah Kiai. Kamu sudah tahu isi kandungannya, perintahnya? Sudah Pak Kiai. Oh, nah sudah diamalkan isi kandungan surat Al-Ma'un? Belum Kiai. Nah, saya ingin agar surat Al-Ma'un ini tidak sekedar dibaca, dihafal, ya, terus tidak sekedar mengerti artinya, tapi perintah dan isi kandungannya diamalkan. Seperti itu, ya. Nah, kemudian si santri ini diperintah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk keluar dari pondok, dari asrama lah. Coba kamu keluar, sana kamu keluar menuju alun-alun, menuju stasiun, menuju terminal, menuju emper-emper toko, silakan. Untuk apa Kiai? Kamu cari anak-anak gelandangan, yatim piatu, ya, diajak ke sini, diajak ke asrama. Kemudian keluar, sedang keluar terus ya mencari tadi orang-orang anak-anak gelandangan itu. Ada yang dirayu mau, ada yang tidak, tapi kebanyakan mau itu kalau nggak salah. Kemudian sang anak-anak gelandangan ini diajak oleh santrinya ke jalan menuju pondoknya atau menuju asramanya. Diberi sabun, diberi handuk, disuruh mandi. Kan biasanya orang gelandangan jarang mandi. Ya. Terus diberi pembinaan, diberi santapan rohani lah, dibina. Akhirnya akan menjadi orang yang baik lah. Nah, dari surat Al-Ma'un ini ya lahirlah yaitu panti asuhan. Seperti sekarang kan di jalan kan ada apa itu mau panti asuhan itu ya, depannya sudah selesai lah, mungkin dalam waktu dekat akan ditempati lah oleh yatim piatu begitu. Kemudian pemirsa sekalian, pengaruh Al-Quran yang kita baca itu apa? Pengaruh pada diri kita ya. Apa efek dari Al-Quran yang sering kita baca itu apa? Nomor 1, memberi keselamatan ya. Ketika orang rajin membaca Al-Quran, insya Allah sering zikir kemana pergi itu bisa membawa keselamatan. Itu ada seorang wanita dari Timur Tengah, namanya siapa saya kurang tahu, tapi yang pernah saya baca itu di seorang wanita
berjalan sendirian di tengah malam, terus di depannya ada seorang laki-laki yang sepertinya laki-laki yang niat nggak bener lah ya tidak baik lah. Terus dia wanita dzikir membacanya, yang surat yang dibaca itu apa? Surat ayat kursi. Beliau ketika jalan dia membaca dzikir itu, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzallati yasfa'u ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi min ilmi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu yang dibaca itu terus berjalan. Terus ketika sampai di depan laki-laki itu ternyata tidak mengganggu itu. Tidak mengganggu. Mungkin ada pengaruh juga ya terhadap tadi Al-Qur'an yang dibaca. Itu memberi keselamatan. Kemudian mungkin ini yang terakhir saja. Kemudian yang kedua, pengaruh ketika kita membaca Al-Qur'an kepada seseorang ya, itu yang kedua itu apa? Membuat hati ini menjadi tenang. Mungkin pemirsa ya, ibu-ibu atau bapak-bapak lah, ketika menjelang lebaran mungkin pikirannya pusing, mikiri THR ya kan, mikiri badahan. Ya. Jadi badan itu identik dengan baju baru, klambiannya, rok anyar, mungkin peci anyar, mungkin sarung anyar, ya syukur sarung Muhammadiyah ya pemirsa. Nanti katanya dapat sarung Muhammadiyah. berarti badahan. Tapi menurut saya Mas Kali, yang namanya badan itu ya, tadi saya juga pernah sampaikan di kuliah subuh itu, badan itu apa? Kita tadarusannya rampung, ya kan? Puasanya rampung. Terus bisa zakat fitrah. Itu namanya badahan. Iya kan? Jadi puasanya rampung, tadarus rampung, bisa zakat fitrah. Berapa zakat fitrahnya? 2,7 kilogram. Iya, kalau di hadis itu kan ada yang 2,5, tapi ukuran satu so memang tidak 2,5 ya. Jadi ketika apa ya? Ketika beras itu diuji coba, ya, ada beras Pandansari, ada beras IR, ada beras itu, ketika diuji masuk ke satu so, diuji itu justru kemarin di Dukuhan itu paling tinggi ya di atas 2,5 ya. Ada yang 2,7, ada yang bahkan ada yang 3 kilo itu. Uji coba kadar ukuran zakat fitrah. Makanya diambil keputusan untuk menjaga lebih amannya zakat fitrah ini ya di atas 2,5. 2,75 kilogram masing-masing kita per jiwa berarti. Jadi bocah cilik ya, besar kecil orang tua ya, termasuk anak yang baru lahir, bayi itu ya dikenakan untuk zakat fitri per jiwa berarti kan? Iya. Berarti 2,75 kilogram. Jadi kayak saya sebagai orang tua ya tidak mikir ibadah. Kalau anak tuh minta uang, bapak, ibu untuk beli baju baru, itu anak ya. Saya nggak tahu kamu itu sama orang tua minta uang apa untuk beli badahan gitu. Kalau bisa sih ngasih seperti itu, kalau bisa. Itu seperti itu. Ya, jadi tadi saya kembali itu ya. Jadi pengaruh dari orang yang membaca Al-Quran itu, yang kedua tadi apa? Memberikan apa, hati itu menjadi tenang. Tenang, jadi walaupun pikirannya pusing, ya, belum dapat uang, mungkin belum gajian dan sebagainya, ya digawe tenang saja. Kadang memang betul-betul yang namanya puasa Ramadan itu melatih agar kita itu menjadi orang yang sabar. Ketika buka puasa lawe mendoa, ya kan? Ketika sahur lauhnya mungkin jangan kangkung, ya kita sabar, aja protes ya. Adanya segitu. Justru tasyaharu fa inna fi syahuri barokah ya. Sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dilarang ya enak baik lah. Makanya ada 2 kegembiraan itu orang berpuasa. Pertama, ketika buka kita kan gembira. Iya. Wah, sana kepor lah. Ngadang sing awan sapet esok anjau ki sore ya. Ketika buka, waduh nikmat tepor.
Kemudian yang kedua, ketika nanti kita menghadap Allah. Ketika menghadap Allah itu gembira dengan amalnya begitu. Hanya di dunia ini kan kata Imam Ghazali, dunia masratul akhirah. Dunia itu ladang akhirat. Iya kan? Iya, Nah, betul. jadi kita melihat akhirat ini dunia. Amal kita sudah banyak ya. Ketika kita menghadap Allah itu senang, tidak senang. Jadi yang namanya mati itu kita takut mati pun akan mati, ya kan? Kita berani mati pun juga akan mati. Ya, kata beberapa orang menyampaikan juga pernah, al-mautu babun, bahwa yang namanya mati itu pasti, yang namanya mati itu ibarat sebuah pintu, dan setiap kita, ya, kita orang Islam manusia ya, pasti melalui pintu itu yang namanya kematian. Itu pasti. Waktu begitu cepat berjalannya. Bulan Ramadan sudah ya kan? Sudah masuk hari yang ke berapa ini? 18. Pokoknya cepat lah berjalan. Itu tadi umur kita pemirsa itu tidak ditambah pemirsa, dikurangi. Dengan umurnya sekarang misalnya 60 ya. Atau mungkin 65. Dengan umur sekarang 60. Lalu di kontrak hidup 65. Ya 5 tahun lagi kita meninggal. Cuman kita nggak tahu. Allah memberi kontrak kita itu berapa tahun tidak tahu, tapi yang jelas umur kita itu disudai lah, dikurangi. Jadi dengan memperbanyak membaca Al-Quran kita hati tenang. Itu ada surat apa saya lupa ini. Mudah-mudahan pemirsa ini salah benar. Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah pemirsa, hati ini menjadi tenang, tentram. Pikiran tadi padang, ya kan, damai, cerdas. Syukur pakai rumus itu ketika tadarusan. Subuh 3 lembar, bar subuh. Bar duhur 3 lembar, bar asar 3 lembar, bar maghrib 3 lembar, bar isya 3 lembar. Jumlahnya berapa? 15 ya. Padahal satu juz berapa lembar? 1 juz 10 lembar. 9 atau 10? Sekitar ya, segitu. Ya begitulah di rumus saja. Tadi subuh 3 lembar, duhur 3 lembar ya, asar 3 lembar, maghrib 3 lembar, isya 3 lembar. Jumlahnya 15. Ya insya Allah 1 bulan ya khatam ya, untuk 1 kali khataman. Syukur ya bisa 2 khataman. Syukur pemirsa ada yang sudah 3 khataman, luar biasa. Jadi seperti itu. Saya rasa seperti itu ya. Oke. Diakhiri dengan salam. Oke. Pemirsa, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Kita santai saja. Apa ini namanya? Tajilan, Pak. Tajil. Tajil. Tausiah jelang maghrib. Iya. Tausiah jelang maghrib pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat ya pemirsa. Kalau itu benar ya datanya dari Allah. Kalau salah ya kebodohan saya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyir mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Taufik atas tausiahnya, sungguh luar biasa sekali mengenai segala bentuk aktivitas di bulan Ramadan. Satu pertanyaan Ustadz, mohon izin. Kita kan tahu bahwa ini kita lagi ada di zaman milenial ya tadi ya, bahwa banyak sekali pemuda-pemudi sekarang ataupun anak-anak muda zaman sekarang yang kegandrungan nih main HP, main gadget seperti itu. Sedangkan untuk pengisi bulan Ramadan seolah terlewat sia-sia begitu saja tadi. Mungkin banyak dari mereka yang kemudian tidak tadarus dan lain sebagainya. Bagaimana sih kiat-kiat kita sebagai remaja ataupun pemuda ataupun bahkan anak-anak di usia produktif seperti sekarang ini untuk bisa memaksimalkan diri dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Bagaimana tadi? Oh iya. Ya, terima kasih pertanyaan Mas Galih terkait dengan remaja di era sekarang ya kadang tidak gandrung dengan kegiatan keagamaan ya. Makanya terutama sebagai orang tua ya, jadi walaupun anaknya sudah besar ya, setiap anak itu di rumah ya jangan bosan-bosan memberi petuah ya. Petuah itu apa berarti? Memberi nasihat. Tolonglah kamu sudah besar, kamu jangan sering keluar rumah, keluyuran ke
mana ke pasar apa ke tempat-tempat hiburan ya. Apalagi ini kan bulan puasa. Sebab bulan puasa itu kan banyak amalan-amalan lah ya. Memang itu tadi kadang pemuda itu kadang tidak cenderung ke masjid ya. Kita berangkat dari diri sendiri ya. Padahal di hadis itu ada 7 golongan manusia ya yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Satu di antaranya adalah pemuda yang selalu terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid. Cuman kadang kenapa pemuda atau anak muda lah ya tidak betah di masjid ya? Mungkin bisa disebabkan karena di masjid itu ada orang yang ada usil ya. Loh, kamu kok baru di masjid? Biasanya kamu kan keluyuran. Itu kan juga penyebabnya ya. Makanya bagaimana agar masjid ini makmur, maka takmir masjid itu harus pandai-pandai bagaimana caranya agar anak-anak muda itu punya daya magnet senang untuk menghidupi masjid. Ya. Kan seperti itu. Kalau saya lihat itu di Masjid Jogokaryan Yogyakarta itu kebanyakan saya lihat pemuda-pemuda itu gandrung karena ada daya tersendiri. Ya bukan berarti ini Masjid Jogokaryan terus banyak makanan itu berbeda ya. Tapi sepertinya bimbingan rohani bagi anak-anak remaja dan pemuda itu di sana kan sudah sudah biasa gitu. Sehingga ketika bulan suci Ramadan ya pemuda itu ya sadar diri, saya harus bisa membagi waktu antara bermain, antara ngaji, antara sholat begitu. Jadi saya rasa kembalinya itu kepada orang tua juga. Saya tidak bosan-bosannya untuk memberi nasihat begitu ya. Walaupun anak sudah besar ya, orang tua saya rasa jangan bosan begitu. Di samping juga kiat-kiat yang lain ya, memperbanyak membaca buku-buku agama begitu. Seperti itu. Ya memang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang efek negatifnya seperti itu ya. Jadi tapi di samping ada efek negatif juga ada efek positif ya. Banyak ya di YouTube di media sosial kan banyak tausiah, banyak bacaan Al-Qur'an yang dikumandangkan ya, itu seperti itu. Memang kita tidak bisa lari dari kemajuan ilmu dan teknologi ya. Tapi pandai-pandailah kita sebagai pemuda untuk bisa mensikapi atau bisa bersikap selektif ya, mana yang harus didahulukan, mana yang harus di nomor 2 kan seperti itu. Saya rasa seperti itu barangkali. Oke, jazakallahu khair Ustaz Taufik SPDI yang telah memberikan tausiah sekaligus pencerahannya. Mohon maaf tadi telah mengganggu waktunya. Terima kasih juga untuk pemirsa sekalian yang telah menonton tayangan Tajil pada kesempatan sore hari ini. Saya sampaikan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan, dan mohon maaf atas segala kekurangan pada tayangan kali ini. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.